balik lagi di acara Madam dengan gue, Madam Indri. Hari ini spesial untuk di hari Minggu, Madam akan bawain tentang tema kesehatan nih. Menarik banget kan? Suaranya. Oke, jadi Madam akan mau menjelasin kayak di zaman sekarang ini siapa sih yang nggak udah aware sama mental kesehatan, benar kan? Mental kesehatan itu sudah menurut orang-orang awam itu sudah banyak yang aware, terutama untuk di generasi Gen Z dan juga orang-orang sekitar, terutama kesehatan mental itu udah menjadi topik utama di obrolan-obrolan masyarakat gitu. Jadi guys, Madam sekarang ini nggak sendiri karena Madam akan ditemani dengan kakak yang cantik ini, satu ini. Boleh nggak sih perkenalkan ke pemirsa Madam-Madam ini, nama kakak siapa? Halo semuanya, nama aku Farah. Aku jurusan psikologi dari Universitas Gunadarma. Oh guys, ini dia ternyata dari Universitas Gunadarma. Saat ini semester berapa kalau boleh tahu kak? Semester 5. Oh dia di semester 5 guys. Bukannya semester 5 itu semester yang lagi berat-beratnya banget ya kak? Bener nggak sih? Bener ya? Benar banget. Oke. Kakak boleh ceritain gak sih di semester 5 ini biasanya kalau di jurusan si psikologi ini lagi sibuk apa? Kan kalau aku sendiri kebetulan menempuhnya di jurusan ilmu komunikasi ya, biasanya aku ada PI, terus aku ngebahas tentang SNA gitu-gitu kan. Terus kalau psikologi sendiri apakah ada PI juga atau ada konsultasi? Soalnya kan psikologi kan, kalau ilmu komunikasi biasanya dia ngebahas tentang enggak sih, bercanda, bukan Jadi kalau di psikologi sendiri semester 5 itu lumayan sibuk juga karena ada 3 kali praktikum, terus Oh juga iya? ya, terus juga nanti ada sidang 3 matkul gitu. Sidang 3 matkul. Iya. Itu matkul apa yang dijelaskan? Maksudnya matkul apa untuk apa gitu? Ada matkul diagnostika tentang wawancara, terus juga ada matkul inventory sama matkul apa ya, satu lagi Apa? Kalau aku nih praktikum sama itu kuantitatif. kuantitatif. Iya. Oh beda ya sama si aku. Kalau aku ilmu komunikasi ada di kuantitatif sama kualitatif. Terus itu dengan praktikum itu sibuk banget gak sih kak? Kalau aku nih jadwal itu hampir 1 minggu padat gitu. Sama gak sih? Bener banget, itu sibuk banget karena setiap praktikum itu kan beda hari sama matkulnya, jadi otomatis tuh jadwalnya itu pasti ditambahin, harusnya cuma 3 hari dalam seminggu bisa jadi seminggu full gitu. Oh, Cuma iya. karena ada praktikum itu. Oh capek banget ya berarti ya kak? Capek banget gak sih? Sama kan kita juga. Iya sama sih, banget. sama. Terus dari kegiatan psikologi itu, aku boleh tahu nggak sih sebelumnya kenapa alasan kakak bisa terinspirasi untuk masuk jurusan psikologi? Kalau aku sendiri, aku ilmu komunikasi karena aku suka ngobrol sama orang baru. Itu kan termasuk aku memperdalam ilmu komunikasi aku kan. Kalau kakak sendiri motivasinya apa? Awalnya itu motivasi aku masuk psikologi gak ada ya, cuma setelah awal masuk baru kepikiran gitu, ternyata pas masuk psikologi itu lebih mengenal orang banyak, mengenal diri sendiri juga, terus juga lebih mengenal tentang kehidupan gitu. Oh iya, dalam banget dong soal kehidupannya iya. kan. Jadi kayak filosofis juga gitu. Oke lanjut, tadi kita ngebahas soal tentang motivasi kakak sendiri untuk masuk psikologi. Nah, terus kalau misalkan mata kuliah nih, kalau aku di komunikasi suka banget sama mata kuliah yang konteksnya itu kayak misal televisi, public speaking, itu kan karena mengolah komunikasi aku sendiri kan. Nah kalau kakak sukanya mata kuliah apa? Yang spesifikasi gitu? Kalau aku sendiri selama dari semester 1 sampai semester 5 itu tuh tertarik sama psikologi yang ada di semester 5 ini, yaitu psikologi lintas budaya. Jadi di lintas budaya itu diajarin kalau psikologi itu cara berpikirnya itu juga
dipengaruhi sama budaya-budaya asing gitu, budaya-budaya yang lama-lama juga gitu. Jadi emang banyak juga dari komunikasi gitu. Itu tuh masuk ke dalam lintas budaya, sama sastra juga itu masuk ke dalam lintas budaya. Itu seru sih. Itu berat banget ya. Sumpah di komunikasi aku sendiri nih nggak ada aku belajar kayak gitu karena emang cukup lumayan gampang gitu, gampang untuk dicerna. Enggak juga, sama aja. Terus aku boleh tanya nggak sih, kan penonton Madam pada nungguin ya tentang kesehatan mental itu apa. Nah, menurut kakak di zaman sekarang kesehatan mental kan udah jadi pembahasan umum nih, apalagi untuk Gen Z. Menurut pandangan kamu sebagai anak psikologi, apa sih kesehatan mental itu? Maksudnya kayak apakah kesehatan mental bisa mengganggu ekonomi atau disambungkan sama materi-materi yang bikin mental kita kena gitu? Menurut kamu gimana pandangan soal kesehatan mental? Menurut aku sih ya, sebagai mahasiswa psikologi itu kayaknya emang psikologi ini lebih ke apa ya, kan kesehatan mental, cuma setelah dari itu tuh aku berpikir emang berpengaruh banget sama kehidupan sehari-hari. Oh iya? Jadi kayak ketika ada teman yang kayak ngerasa sedih itu tuh kita lebih tahu cara Menanggapinya gitu ya? Iya, maksudnya sebenarnya bukan Bukan by teori ya? ya. Oh, iya. Cuma kayak bisa seenggaknya tahu gitu mereka itu tuh kayak gini karena apa penyebabnya. Terus juga kayak kita nggak gampang untuk ngejudge orang gitu. Oh iya, emang sih. Dan menurut aku itu penting banget, jadi kayak emang bisa berpengaruh ke semua kehidupan gitu. Menarik sih menurut aku ya psikologi, karena kalau misalkan kita lagi stres pasti kan ada sebab utamanya dong, ya kan? Terus aku kepo deh sama kegiatan kuliah kamu nih. Selama 5 semester ini udah pernah belum sih kayak terjun ke masyarakat untuk tanya untuk dia bisa konsul ke kamu gitu? Ada nggak sih? Mungkin pas semester 1. Oh iya. Iya ada, itu kayak matkul pendidikan. Jadi memang diharuskan untuk terjun ke ini ya tapi berbeda-beda gitu. Kalau aku sendiri itu masuknya ke PAUD gitu. Jadi aku di situ nanya sama guru-gurunya, terus nanya sama anak muridnya, terus apa sih perbedaan mereka gitu. Kayak kalau gurunya contohnya kayak nanya perbedaan ngajarin anak PAUD saat 2000 berapa sampai yang sekarang itu perbedaannya apa aja, dan gurunya tuh ngejelasin kalau banyak banget perbedaannya gitu. Terus sama orang tua murid dari anak PAUD tersebut juga aku tanyain. Dan pas semester 3 itu aku juga sempat terjun, tapi nggak secara langsung ya, cuma kayak emang ada matkul yang mengharuskan untuk wawancara gitu, dan aku waktu itu ngambil tentang judi online gitu. Jadi Oh iya, menarik banget soalnya emang sobat Madam ada yang main judi online gak sih, by the way? Iya, jadi kayak dampak-dampak kayak gitu kan ya. Iya, aku juga baru tahu gitu, ternyata mereka yang main judi online juga sebenarnya nggak punya handphone. Itu emang ngaruh ke kesehatan mental gitu pada saat kita main judi online? Iya, itu ngaruh banget. Iya. Itu ngaruh banget karena memang mereka juga kebanyakan yang main judi online itu mereka yang sorry tapi kayak ekonominya kurang gitu. Ternyata mereka untuk melepas kepuasan, kesenangan mereka gitu dengan cara itu gitu. Asik juga ya anak-anak psikologi. Kalau anak komunikasi sih nggak terjun ke masyarakat gitu, karena mau ngapain juga sih, nggak bercanda anak komunikasi. Oke. Aku boleh tahu nggak sih setelah kamu lulus nih, kamu kan udah menggelar kayak sarjana psikologi apa tuh, PS gitu. Nanti kamu kalau udah lulus, kamu rencananya mau menjadi seperti apa, atau menjadi HRD atau? Aku sih pengennya insya Allah lulus kerja dulu. Kerjanya tuh ya kalau bisa sih HRD ya, karena gajinya Iya lumayan sih. Tapi ya setelah itu pasti pengen ngelanjutin S2 sih, karena sayang banget cuma sarjana S1 doang, itu sayang banget karena nggak bisa buka praktek apa-apa juga. Oh iya, jadi kalau misalkan
kakak udah lulus, kalau mau jadi buka praktik gitu harus S2 bisa, gitu? iya, Oh gak harus bisa? S2. Oh kayak kedokteran berarti Iya, ya? sedangkan kalau mau jadi HRD pun saingannya juga bukan sama jurusan psikologi doang. Sama? Manajemen bisa, komunikasi Bener bisa lagi, ada. iya benar. Oke, Madam kali ini di hari Minggu ini kayaknya akan menutup pembicaraan ini dengan pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih kasih saran ke mahasiswa-mahasiswa baru nih, terutama yang ingin masuk ke jurusan psikologi, apa sih untuk maba-maba ini? Kayak satu kalimat aja. Kalimat aja. Iya. Apa ya? Mungkin saran aku buat maba-maba yang mau masuk psikologi itu kalian selalu pengen tahu, belajar dan jangan ngejudge orang. Oke, Madam akan menutup perbincangan di hari Minggu ceria ini dengan kesehatan mental. Tapi boleh nggak sih di belakang ini kasih satu kalimat dulu, Sobat Madam? Boleh nggak sih, Retno, kasih satu kalimat? Oke, udah. Bisa. Oke, segini aja pembicaraan dari Madam bersama Kakak Farah ini. Terus, makasih juga buat sobat-sobat Madam. See you di next episode. Dadah.